Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rahayu, Prodi Akuntansi akan mempresentasikan hasil proposal saya yang dimana hasil proposal saya itu adalah kerajinan gerabah unik dan menarik. Yang pertama, itu saya akan membacakan latar belakang dari kerajinan gerabah ini, yaitu di Indonesia terdapat berbagai macam gerabah tradisional. Salah satunya adalah bong, jangki, ceret, keramik, sigon, dan mainan anak, dan masih banyak lainnya gerabah tradisional lainnya. Gerabah ini terbuat dari tanah tanah liat yang dicampur dengan air, cenderung hanya didapatkan ketika ada yang memesan saja, dikarenakan sudah tergeser oleh gerabah kekinian yang terbuat dari plastik, bukan tanah. Oleh karena itu, saat ini kaum muda juga mulai tidak tertarik untuk menggunakan alat tersebut karena tidak terlalu bagus. Maka dari itu saya mencoba untuk menginovasikan sekaligus mempopulerkan gerabah ini dengan memvariasi bentuk dari polos ke bentuk yang bermotif atau memberikan hiasan. Tujuan dari kerajinan ini adalah menginovasikan gerabah tradisional dan mempopulerkan gerabah tradisional. Salah satunya adalah ceret, guci, dan mainan anak. Nama usaha ini saya beri nama dengan gerabah teguh tradisional, di mana dalam usaha ini saya akan menjual salah satu gerabah tradisional khas Indonesia, yaitu ceret atau guci. Jenis usaha ini didirikan merupakan usaha bidang seni terapan, tepatnya yaitu seni terapan tradisional. Dari deskripsi umum tentang produk ini, merupakan salah satu produk tradisional Indonesia. Ceret adalah jenis gerabah yang berbahan tanah polos yang dicampur dengan sedikit air. Produk tradisional ini menginovasikan dengan mengganti bentuk dari ceret guci tersebut yang semulanya polos, diganti dengan desain yang bermotif. Hal tersebut saya lakukan agar produk atau gerabah tradisional ini dapat bersaing dengan produk kekinian. Yang kedua itu rencana lokasi usaha. Saya akan membuka gerai di Jalan Teguh Ihsan Ismail, Desa Mesanggo, karena merupakan tempat yang tergolong ramai dikunjungi masyarakat, apalagi saat menjelang malam hari. Target pelanggan adalah masyarakat umum mulai dari anak, remaja hingga yang tua. Dikarenakan dengan inovasi yang saya lakukan terhadap produk tradisional, pastinya akan menarik minat mereka untuk membeli gerabah ini. Untuk fasilitas dan peralatan produksi yaitu rumah, meja putar, kawat atau benang, pisau, kuas, pembakar atau tungku, jerami. Dan untuk bahannya itu adalah tanah liat, air, abu, kayu bakar, jerami, cat, minyak, dan kain perca. Untuk proses produksinya itu tanah ditumbuk hingga halus, kemudian diayak, diendapkan dengan cara diberikan air. Beberapa hari setelah itu baru ke tahap proses pembentukan model yang diinginkan. Setelah pembentukan hasil yang dibentuk itu dijemur dengan cara dianginkan, tidak di bawah sinar matahari. Diamkan beberapa hari baru proses pembakaran. Kemudian dengan menggunakan bahan bakar jerami kering. Jika sudah proses pembakaran, gerabah sudah dibakar, diangkat. Setelah diangkat digunakan abu untuk proses pengeringan agar lebih kuat dan padat. Setelah itu gerabah siap untuk dimotif dan setelah itu dijual. Rencana produksi. Pada tahap awal produksi ini berencana untuk memproduksi sebanyak 50 produk, yang dimana itu hasil produknya itu totalnya itu 2.129.500. Itu untuk bahannya. Untuk fasilitasnya itu senilai 976.000. Untuk tenaga kerja, untuk uraian kerja di atas dapat dikerjakan oleh 3 orang karyawan dengan gaji 100 per orang. Untuk harga pokok penjualannya itu menambahkan jumlah 50%.
Dan untuk analisis keuntungannya itu total biaya produksi ditambah dengan biaya tenaga kerja, yaitu 2.129.500 ditambah dengan 100.000 sama dengan itu 2.229.500. Untuk biaya harga per biji gerabah itu 2.290.500 dibagi 50, itu hasilnya 44.590 perak. Untuk ongkos totalnya itu ongkos total ditambah dengan ongkos total dikali 50% dan dibagi dengan hasil produksi. Untuk ongkos totalnya itu 2.229.500 ditambah 2.229.500 dikali 50%, itu hasilnya 2.229.500 dikali 50% itu hasilnya 1.114.750 perak. Ditambah dengan ongkos total 2.229.500 dan dibagi dengan 50, itu hasilnya itu 66.885 perak, tapi dibulatkan menjadi 67.000. Jadi setiap penjualan per biji gerabah saya akan mendapatkan keuntungan sebesar 22.410 perak. Untuk faktor penghambat dan pendukung, yaitu faktor pendukungnya itu adalah harga produk ekonomis, kebersihan produk terjamin, desain motif yang khas, unik dan menarik, bebas dari bahan berbahaya, bisa memberi keindahan rumah dan tanaman. Untuk faktor penghambatnya itu tidak tahan banting karena terbuat dari tanah, cepat retak atau pecah apabila tidak ditaruh dengan pelan-pelan. Gerabah tradisional yang kurang digemari. Itu yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan dari kerajinan proposal saya ini adalah berdasarkan proposal plan yang saya susun ini, saya yakin usaha ini memiliki potensi yang besar yang dapat menarik minat dari masyarakat luas, dikarenakan orang Indonesia cenderung lebih gemar untuk menggunakan alat tradisional yang menarik. Saya sadar bahwa usaha ini tidak dapat berkembang pesat, tetapi saya akan senantiasa berjuang dalam menjalankan bisnis ini guna mencapai tujuan usaha saya, yaitu menginovasikan dan mempopulerkan gerabah tradisional. Terima kasih.